Apa yang menghalangi Anda untuk datang ke hadapan Tuhan dan memohon rahmat-Nya? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kita saling bergantung satu sama lain dalam banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan banyak hal lainnya. Namun, terkadang, kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang lain. Kadang kita menjadi lumpuh oleh keterbatasan diri kita sendiri dan keterbatasan orang-orang yang kita andalkan. Tetapi ada Tuhan yang kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya tidak terbatas. Dan Dia menawarkan rahmat yang langsung, pribadi, dan mengupahkan. Dalam Injil hari ini, kita menjumpai seorang pria yang telah sakit selama 38 tahun. Ia berbaring di kolam Bethesda, tempat yang identik dengan harapan yang putus asa. Orang-orang percaya bahwa ketika airnya berguncang, orang pertama yang masuk akan disembuhkan. Selama hampir 4 dekade, pria ini melihat orang lain selalu lebih dulu masuk ke air. Ia terjebak dalam pola pikir, aku tidak punya siapapun untuk menolongku. Namun kemudian Yesus datang. Yang menarik dari Injil ini adalah bahwa pria itu tidak berseru kepada Yesus. Ia bahkan tidak mengenal siapa Yesus. Justru Yesus yang mendekatinya. Ini mengungkapkan kebenaran yang mendalam tentang iman kita. Tuhan selalu mengambil inisiatif terlebih dahulu. Kita sering berpikir bahwa kitalah yang mencari Tuhan. Padahal kenyataannya, Dialah yang terus-menerus mencari kita. Dalam Bethesda kita, yaitu tempat-tempat dalam hidup kita di mana kita merasa terjebak, diabaikan, atau lumpuh oleh keadaan. Ia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita mampu mengungkapkannya. Yesus mengajukan pertanyaan yang tampaknya aneh. Apakah engkau mau sembuh? Sekilas, jawabannya tampak jelas. Namun Yesus sedang mengajak pria itu untuk melihat melampaui alasan-alasannya. Pria itu menjawab dengan menjelaskan mengapa ia tidak bisa sembuh, menunjukkan kurangnya bantuan dari orang lain, dan keterbatasan fisiknya. Seberapa sering kita melakukan hal yang sama? Kita berkata kepada Tuhan, aku tidak bisa bahagia karena aku tidak punya pekerjaan ini, atau aku tidak bisa damai karena orang ini. Kita membatasi kuasa Tuhan hanya pada gerakan air. Cara-cara manusiawi yang kita pikir sebagai satu-satunya jalan pertolongan. Namun Yesus mengabaikan kolam itu sama sekali. Ia tidak menunggu air bergerak, atau seseorang membantu pria itu. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita melampaui logika manusia dan aturan-aturan yang kita kenal. Contoh modern yang indah adalah Santo Andre Bessat, yang dikenal sebagai Bruder Andre. Ia adalah seorang bruder sederhana di Kanada yang hidup dengan banyak keterbatasan fisik. Ia tidak berpendidikan tinggi, tubuhnya lemah, dan menderita sakit lambung kronis yang membuatnya sulit melakukan pekerjaan berat. Karena keterbatasannya, atasannya menugaskannya sebagai penjaga pintu di Notre Dame College. Ia pernah bercanda, ketika saya masuk, atasan saya menunjukkan pintu. Dan saya tinggal di sana selama 40 tahun. Namun Tuhan menjangkau keterbatasan Andre. Ribuan orang sakit mulai datang ke pintu itu. Andre tidak memiliki gelar medis atau sumber daya yang memadai, tetapi ia memiliki devosi yang mendalam kepada Santo Yosef. Seperti Yesus yang menjangkau pria di kolam itu. Tuhan memakai Andre untuk membawa kesembuhan bagi banyak orang, melampaui pemahaman manusia. Melalui pria yang penuh keterbatasan ini, Tuhan membangun oratorium Santo Yosef yang megah,
membuktikan bahwa Tuhan tidak memanggil yang sudah mampu, tetapi memampukan yang Ia panggil. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau selalu menjangkau kami, selalu memulai perjumpaan dengan kami, agar kami dapat mengalami kelimpahan rahmat dan belas kasih-Mu. Berikanlah kami rahmat untuk selalu percaya pada karya-Mu dalam hidup kami, untuk melihat perbuatan-Mu dan mendengar pesan-Mu yang membawa kehidupan dan terang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.